الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat kepada kita. Di antara nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, yakni daripada nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam tidak boleh kita lupakan kepada junjungan agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita minadh dhulumati ilan nur, di suatu zaman kegelapan yang menuju pada suatu zaman yang terang benderang seperti saat ini. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan dengan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam arti imtithalul awamirillahi wa jinabun nawahi, yaitu mengerjakan daripada perintah-perintah Allah dan melaksanakan semaksimal mungkin menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, alangkah beruntungnya dari seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selagi itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan suatu ganjaran hadiah besar bagi orang yang dekat kepada Allah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan di dalam Al-Qur'an: "Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah." Aku berikan kalian dengan sebuah kabar gembira bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertakwa, bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ajran hasanah, ganjaran-ganjaran besar yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya sampai di situ saja, akan tetapi Allah memberikan dengan suatu yang kesempurnaan bagi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tidak pernah rasakan semasa di dunia, yaitulah Allah berikan al-jannah, syurga bagi orang-orang yang gharib kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan di dalam Al-Qur'an: "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan al-jannah kepadanya bagi orang yang gharib kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang apabila mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala,
khalidina fiha abada. Mereka akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi dengan penuh kenikmatan yang ada. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kenapa mereka bisa mendapatkan suatu posisi yang demikian? Dan bukankah Nabi besar Muhammad SAW yang menjelaskan kepada kita kedudukan mereka yang bisa mendapatkan kedudukan yang seperti ini adalah orang yang berupaya untuk mendirikan daripada pondasi-pondasi dinia, mereka yang membangun dengan tiang-tiang agama, mereka yang berupaya untuk mendirikan dan mengkokohkan daripada dinia, pondasi-pondasi dinia. Dan ini yang sebagaimana sabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang pernah mengatakan, bunyan Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujja baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi Muhammad yang mengatakan sesungguhnya Islam itu terdiri daripada 5 pondasi, dan adapun daripada pondasi yang pertama, pondasi yang terkuat adalah seseorang mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat yang disertakan dengan hati keyakinannya. Hendaknya seseorang mendirikan ibadah salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji apabila mereka mampu, dan hendaknya berpuasa di bulan Ramadan apabila Ramadan tersebut telah menjemputnya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu perkara-perkara faraid kepada hambanya agar seorang hamba tersebut tidak menjadi hal-hal keburukan? Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan salat agar tidak menyentuh hal-hal keburukan, hingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kerjakan salat karena sesungguhnya salat akan mencegah daripada perbuatan keburukan dan kemungkaran. Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berpuasa yang semata-mata Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar engkau menambahkan dengan kualitas takwa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berikan satu imitasinya kepada kita, harta yang kita miliki, harta yang kita punya, sudahkah kita menyedekahkan kepada orang lain? Sudahkah kita keluarkan untuk di jalan Allah? Dan inilah tatkala seseorang harta yang dia miliki kemudian dia gerakkan dan dia berikan kepada, dia bantu kepada orang fuqara dan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, bukankah perkara tersebut dapat menghapus daripada setiap kesalahan dan dosa-dosanya? Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha lil fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah menyatakan, jika engkau bersedekah dengan secara terang-terangan maka itu baik untukmu. Namun jika engkau sedekahkan hartamu dengan secara sembunyi-sembunyi, fahuwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik dari apa yang engkau lakukan dan kau berikan kepada orang-orang fakir miskin, dan itu jauh lebih baik dari apa yang kau dapatkan di saat itu. Namun apabila engkau melakukan daripada keduanya, baik engkau melakukan dengan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dalam keadaan bersedekah, yang Allah nyatakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dari keduanya tersebut dapat menghapuskan dan meleburkan daripada dosa-dosamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah mendeteksi, memantau dan memperhatikan kepada hamba apa yang dilakukan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bukankah hal tersebut yang sudah digambarkan oleh Sayyidina Umar, yang pernah di mana beliau menceritakan, ittala'a alaina rajulun syadid bayadus thiyab syadidus salat syahr la yara alaihi athar safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'an al-Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت من استطاع إليه سبيلا. Sayyidina Umar pernah menceritakan dikala seseorang yang datang tiba-tiba, dan Sayyidina Umar mengatakan di antara kami tidak mengetahui dari mana kedatangan seorang tersebut yang di mana berpakaian yang sangat putih, yang rambutnya sangat hitam, tiba-tiba mendekati kepada Nabi dan duduk sangat dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kedekatan tersebut pun yang digambarkan oleh Sayyidina Umar.
fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, yang di mana lututnya seseorang tersebut menyentuh dengan lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan tangannya tersebut di atas paha mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Maka di saat itu Nabi Muhammad pun menjawab, Islam anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam hendaknya engkau meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada engkau yakin lagi bahwasanya aku adalah nabi terakhir daripada utusan Allah, dan hendaknya engkau melaksanakan ibadah salat, engkau membayar zakat, dan engkau wajib berpuasa di kala Ramadan menjemputmu, dan engkau juga diwajibkan untuk berangkat haji jika engkau mampu. Maka seseorang tersebut mengatakan di hadapan Nabi Muhammad, sadaqta, apa yang engkau ucapkan semua adalah nyata dan benar wahai Muhammad. Maka Sayyidina Umar mengatakan, fa'ajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami yang mendengar seseorang ini bertanya, kemudian dia mensahihkan dan membenarkan daripada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seolah-olah orang ini lebih mengetahui pemahamannya ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut bertanya lagi di hadapan Nabi dan mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan aku tentang iman. Maka dikala itu Nabi Muhammad pun menjawab, al-iman antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa antu'minu billahi wal basyarri minallahi ta'ala. Iman hendaknya engkau beriman kepada Allah, iman hendaknya engkau beriman kepada para malaikat, iman hendaknya engkau percaya akan datangnya hari kiamat, dan engkau juga wajib percaya dan engkau imani dengan para rasul, percaya dan meyakini dengan kitab-kitab Allah, percaya semua hamba Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan qadar baik dan qadar buruknya. Maka dikala itu pun seseorang ini bertanya dan mengatakan, sadaqta ya Muhammad, lagi-lagi yang engkau sampaikan kepadaku adalah nyata dan benar wahai Muhammad. Maka dia mengatakan lagi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, definisikan aku tentang ihsan. Maka dikala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seolah-olah engkau beribadah kepada Allah, engkau melihatnya, namun apabila engkau tidak mampu dalam melihat Allah, ka'annaka tarahu, maka yakinilah sesungguhnya Allah senantiasa memperhatikanmu. Maka di kala itu tersebut seseorang menyatakan, sadaqta ya Muhammad, lagi-lagi yang engkau sampaikan kepadaku adalah nyata dan benar wahai Muhammad. Maka seseorang itu bertanya lagi di hadapan Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkan aku tentang ihsan. Sudah dijawab oleh Nabi. Kemudian mengatakan lagi, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, kabarkan aku kapan terjadinya di hari kiamat. Maka di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, antalidal ammatu rabbataha wal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Sesungguhnya orang yang bertanya ini lebih tahu dan lebih paham ketimbang orang yang ditanya. Maka ucapan jawaban kepada Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada seseorang tersebut yang membingungkan kepada sahabat. Siapa ini seseorang yang dimana Nabi Muhammad mengatakan mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, orang yang bertanya ini lebih mengetahui ketimbang orang yang ditanya. Maka di saat itu seseorang ini mengatakan, ya Muhammad, akhbirni an amaratiha, jika engkau tidak menggambarkanku kapan dengan terjadinya di hari kiamat, maka gambarkanlah kepadaku apa bentuk daripada ciri-ciri datangnya di hari kiamat. Maka di saat itu Nabi Muhammad SAW banyak menyebutkan dengan pada suatu ciri-cirinya, dan diantaranya Nabi Muhammad mengatakan,
تلد الأمة ربتها وأتى العورة العلنا ورشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا. Maka dikala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ciri-ciri akan datangnya di hari kiamat adalah yang dimana seseorang yang miskin kemudian punya cita-cita yang berupaya meninggi-ninggikan bangunan, berlomba-lomba untuk meninggi-ninggikan bangunan, dan di antaranya Nabi Muhammad mengatakan antaridal ammatu rabbataha, yang pada suatu saat nanti di akhir zaman ada seorang budak yang bakal melahirkan pada tuannya. Kemudian membingungkan para sahabat apa yang dimaksudkan dengan seorang budak yang bakal melahirkan pada tuannya. Namun seseorang tersebut tidak melanjutkan lagi bertanya kepada di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian seseorang tersebut pun meninggalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia meninggalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat datang. Sayyidina Umar mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, atadri man sa'il? Tahu tak kamu siapa tadi yang bertanya?" Maka Sayyidina Umar hanya bisa mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Sesungguhnya hanya Allah dan para rasulnya saja yang mengetahui siapa yang datang dan berbicara kepada engkau. Maka di saat itu Sayyidina Muhammad yang Rasulullah menyebutkan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Tahu tak kamu siapa yang datang? Sesungguhnya yang datang di hadapan engkau di sini adalah malaikat Jibril. Dan apa kedatangan di sini? Semata-mata dia bertanya tentang Islam, semata-mata dia bertanya tentang ihsan, semata-mata dia bertanya tentang iman. Yang mengajarkan engkau itu tentang Islam, yang mengajarkan engkau tentang iman, yang mengajarkan engkau tentang Islam, dan mengajarkan engkau apa daripada bentuk ciri-cirinya datang di hari kiamat. Kemudian para ulama mufassirin yang menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Nabi antaridal ammatu rabbataha, seorang budak yang melahirkan pada tuannya, yakni adalah seorang anak yang layaknya dirinya menjadi tuan, dan umpamanya orang tua tersebut layaknya seperti pembantu, dan mengatakan, "Wahai ummi, wahai orang tuaku, wahai ummi, wahai abba, wahai ibu, wahai ayah, ambilkan aku makanan, ambilkan aku yang demikian, pakaian, berikan aku dengan baju yang begini," dan memerintahkan orang tuanya layaknya orang tuanya bagaikan pembantu, dan dirinya memerintahkan sebagai majikan. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, tahukah kita ternyata hal yang demikian serupa ini adalah merupakan suatu tanda yang akan mengundang mempercepat datangnya di hari kiamat. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, dan bukankah Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengajarkan kepada kita bagaimana dikala kita untuk berbicara, bertutur kata kepada kedua orang tua kita dengan sopan santun, dengan kata yang baik, dengan kata yang lembut, hingga Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengajarkan kepada kita dengan Al-Qur'an, hingga Allah menyebutkan, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Allah mengatakan setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengesahkan Allah dan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah kepada sesuatu apapun, kemudian kewajiban keduanya hendaknya kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita, atau tidak ada di antara keduanya, paling tidak salah satunya kita berbuat baik kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan sampai lidah ini menyebutkan dengan sebuah kalimat dengan suatu kalimat saja. Para ulama mufassirin mengatakan dikala seorang anak yang mengucapkan dengan kalimat uffin atau bentuk dengan kalimat yadkhuluhu waladul aqul, termasuklah seseorang tersebut menjadi seorang anak-anak yang dikhawatirkan menjadi anak-anak yang durhaka. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita, "Faqul lahum qawlan karimah." Ajarkan kepada engkau, ajarkan kepada anak-anak engkau, istri-istri engkau, dan bahkan diri engkau, dikala engkau berbicara kepada kedua orang tuamu, faqul lahum qawlan karimah, dengan ucapan yang santun, dengan ucapan yang berakhlak, dengan ucapan yang lembut. Hal tersebut akan mendatangkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu perkara yang mudah.
akan tetapi bisa kita ambil dengan suatu ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melalui jalan pintas dikala seseorang tersebut berhasil mengambil daripada keridhaan kedua orang tuanya yang insya Allah Allah pun akan ridha kepadanya. Karena kenapa? Dan inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridha walidaini wa sukhutullah fi sukhti walidaini. Ridha Allah yang tergantung pada ridha kedua orang tua, dan kebalikannya pula Nabi Muhammad mengatakan dan murkanya Allah pun tergantung daripada murka keduanya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, namun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur kita, umur kedua orang tua kita, umur daripada anak dan istri kita, dan kerabat-kerabat kita, orang-orang terdekat kepada kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan dan dihanguskan, dilunturkan setiap kesalahan dan kesilapan kita, dan kepada kedua orang tua kita, kerabat-kerabat kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur ini serta berpahala yang baik kepada Allah, yang dekat kepada Allah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini terkecuali kita dicatat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus sampai jasad kita yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali kita membawa kalimatul haq, kalimatul tauhid yang membentuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ahsanal kalam kalamullah al-malikul allam wallahu subhanahu wa ta'ala bidawil muhtadun. Barakallahu subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril